Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh jamaah Masjid Jami Al-Falah. Walaupun hujan, ada uzur jamaah, tapi tetap ramai, Masya Allah. Luar biasa. Kalau di kitab fikih itu kan kalau hujan boleh sholat di rumah, seperti itu. Tapi tetap ramai. Mudah-mudahan Allah berkahi, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Pagi hari ini, Bapak Ibu ya, kita bahas melanjutkan bulan lalu dan sudah di bulan Ramadan terkait al-masail al-fiqhiyah ar-ramadaniyah, masalah fikih terkait bulan Ramadan. Masalah ini bukan problem ya Bapak Ibu, sebab kalau problem bahasa Arabnya muskilah. Kalau masalah itu artinya pembahasan. Seperti itu. Nah, di bagian yang kedua ini sebenarnya balik lagi ya Pak. Yaitu bicara terkait ikhtilaful maqali. Pernah dengar ya? Nah, ini Bapak Ibu hanya ada di teori ru'yah. Seperti itu. Tidak ada di teori hisab. Nah, ikhtilaful matoli juga perbedaan munculnya hilal, kenapa dibahas sebagai bentuk Bapak Ibu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ulama saja. Jadi ajaran Islam tuh Pak disetting mudah, ya, bisa diterima oleh orang awam, ya, seawam-awamnya, tanpa harus ngerti teknologi. Seperti itu. Sebab kalau teknologi, keilmuan modern menjadi syarat, yang bingung zaman dulu. Seperti itu. Zaman dulu tuh ya zaman belum ada teknologi. Zaman belum ada internet. Zaman kabar itu susah. Seperti itu. Kalau zaman sekarang kan orang bisa mengakses berita dari Amerika, dari Arab, dari yang lainnya di hari itu dan jam itu. Seperti itu. Ya zaman sekarang juga yang tidak bisa mengakses teknologi ada Pak. Misalnya orang lagi mendaki gunung kemudian tidak bawa alat apa-apa atau tinggal di hutan. Nah, Islam tuh bisa diberlakukan di orang yang teknologinya canggih, juga bisa diberlakukan di orang yang tidak memiliki teknologi. Saya kasih pengantar dulu bab kiblat ya Bapak Ibu, sebelum bab ikhtilaful
matoli. Ayat Qur'annya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Yang jauh-jauh sholatnya menghadap arah Masjidil Haram. Arah, Pak. Dalam syariah Islam arah itu cuma 4, Bapak Ibu. Seperti itu, barat, terus kemudian timur, selatan, utara. Dibikin mudah lah. Jadi pertanyaannya itu sederhana. Misalnya Mekah, Madinah, ya Pak. Madinah tuh posisinya sebelah utara, Mekah sebelah selatan. Rasul ditanya, kiblatnya bagaimana ya Rasul? Jawabnya ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat. Jadi selama nggak menghadap ke timur, nggak menghadap ke barat, masih ngadep ke selatan, sholatnya sah. Itu kan memudahkan, sehingga orang tidak perlu pakai teknologi ilmu bayang-bayang, ilmu kompas, ilmu modern lagi. Kalau orang sholat di Indonesia ditanya kiblatnya sebelah mana, jawabnya sebelah barat, sehingga mau miring sana miring sini asal masih ke barat sholatnya sah sampai sekarang. Seperti itu. Terus kalau ditanya kalau ngepas pahalanya lebih enggak? Enggak, sama saja. Seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan teknologi. Yaitu bentuk Islam rahmatan lil alam. Semacam itu. Kenapa pahalanya tidak nambah ya Pak? Ya karena ketika pahala nambah, yang ngasih pahala itu Allah, butuh dalil. Yang kiblatnya pas pahalanya lebih banyak tuh dalilnya apa? Seperti itu. Nah itu makanya kemudian mempraktekkan agama Islam tuh mudah. Termasuk Bapak Ibu bab ikhtilaful matoli. Perbedaan munculnya hilal kayak sekarang. Dilihat di Indonesia nggak kelihatan, sehingga saumnya hari Kamis. Di Saudi kelihatan Pak, sehingga saumnya hari Rabu. Seperti itu. Zaman dulu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Nggak ada internet, nggak ada televisi, sehingga orang Indonesia nggak tahu kabar Arab Saudi Hijaz kapan puasanya. Dan cara melihat hilalnya, Rasul itu cerita nahnu ummatun ummiyah. Kita itu nggak bisa astronomi, nggak ngerti penanggalan. Jadi rumusannya sederhana banget. Bulan itu kata Rasul kalau nggak 29 hari ya 30. Seperti itu. Diceritain di Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Seperti itu. Kalau bahasa sekarang ada orbit-orbitnya, manazil. Seperti itu. Kalau yang kecil namanya hilal, kalau gede banget namanya badr, Pak. Seperti itu. Kalau nanti kecil lagi pas 28 namanya urjun. Seperti itu. Jadi dari kecil gede seperti itu. Bulannya sendiri namanya Qamar. Kan itu Bapak Ibu jadi nama ya. Ada ditambahi din tuh Pak. Qamaruddin, Hilaluddin, betul nggak Pak? Seperti itu. Ada lagi Badruddin. Nah, kalau saya Syamsuddin, lebih terang. Seperti itu. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi ya malam ke-30 tinggal ngeliatin. Wah mendung. Nggak kelihatan. Ya sudah, besoknya belum Ramadan. Timbul pertanyaan, kalau ternyata muncul tapi kehalang mendung, kayak seperti itu. Berarti nanti tanggal 15-nya beda, nggak urus Pak. Kata Allahnya saya yang ngatur hukum.
Seperti itu. Pokoknya walaupun aslinya tanggal 2, kamu nganggep tanggal 1 sah. Selesaikan, Pak. Sama Allahnya dibikin mudah, yang bikin ribet kitanya. Seperti itu. Buktinya tanggal 14 sudah gede banget, ya nggak usah mikirin. Yang penting nggak kelihatan hilalnya, ya besok jangan puasa. Kan itu kan ringan banget, Pak. Orang awam pun nggak punya teropong, nggak punya alat, bisa ngeliatin aja. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada semua, berarti besok masih Sya'ban. Seperti itu para jamaah. Nah, kalau teknologi jadi syarat, maka di zaman Rasul nggak sah semua tuh, Pak, puasanya. Makanya kemudian pondasi awalnya adalah rahmatan lil alamin. Syariah Islam tuh tidak dibikin ribet. Tapi sekarang kan ada teknologi, mau dipakai, ya monggo, nggak masalah. Tapi kalau menjadikan syarat, itu baru problem. Kenapa problem? Karena nyempitin orang. Tidak masalah bagi yang punya teknologi, tapi masalah bagi orang yang tidak punya teknologi. Saya kasih analogi sederhana ya para jamaah. Ibu-ibu, Pak, tadinya majelis taklim banyak banget, terus berkurang. Akhirnya kan ditanyain, Bu, kenapa nggak ngaji lagi di majelis taklim? Jawabnya apa, Bapak Ibu? Nggak punya seragam. Jadi nggak ngaji gara-gara sesuatu yang nggak wajib, tapi diwajibin pengurusnya. Seperti itu. Nah, itu kan yang bikin ribet siapa, Bapak Ibu? Orangnya. Seperti itu. Baik, nah kita bahas hilal dulu ya, Pak. Apa sih ru'yah? Kalau bahasa Indonesia pakainya Kak, mudah-mudahan benar ya, ru'yah. Seperti itu. Bukan koma. Mudah-mudahan benar ya, Pak. Seperti itu. Ru'yah itu atau ru'yah adalah musyahadatuhu bil ain. Melihat hilal, ini kurang terjemahnya, dengan mata. Kenapa dengan mata? Mata orang punya semuanya. Seperti itu. Tidak harus pakai alat. Tapi saya pakai alat, ya silahkan. Seperti itu. Kapan lihatnya? Ba'da ghurubis syamsi. Setelah terbenam matahari. Al-yaumat tasi' wal isrin. Di hari tanggal 29, jadi menjelang malam 30. Kalau Hijriah itu kan perpindahannya di maghrib ya Bapak Ibu, sehingga di kalender Hijriah itu tidak ada Senin malam, Pak, adanya malam Selasa. Seperti itu. Istilah Senin malam itu kalender Masehi, karena perpindahannya jam 12. Seperti itu. Tapi ini penting karena kalender Masehi itu sama Islam nggak diakui, Pak. Seperti itu. Nggak diakui itu mau puasa Arafah ya standarnya Hijriyah. Mau zakat mal ada syarat haul standarnya Hijriyah. Seperti itu. Mau sholat id standarnya Hijriyah. Jadi tidak dianggap kalender Masehi itu. Kalender Masehi itu hanya urusan dunia. Seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, as-sabiq yang sebelumnya berarti 29 malam 30 sebelum datangnya bulan. Ya. Mimman ya'tamidu khobaruhu, melihat hilalnya dari orang yang dipercaya ceritanya.
Kan tidak semuanya ngelihat. Artinya apa? Kalau satu ngelihat, satu negeri yang satu pimpinan ya Pak, itu ya sudah pindah tanggal semua. Seperti itu. Tapi walaupun dekat-dekatan, kalau negeri lain ya nggak wajib. Kenapa? Pimpinannya beda. Nanti ada para jamaah. Nah, zaman dulu otonomi, Pak. Jadi walaupun satu khalifah pusat, tapi setiap pemimpin-pemimpin daerah itu punya hilal masing-masing. Yaitu tujuannya rahmatan lil alamin. Jadi nggak perlu capek-capek yang tinggal di Irak ngasih kabar ke Madinah. Seperti itu. Dan yang tinggal di Madinah tidak perlu capek-capek kasih kabar ke Syam. Ya sewilayah pemimpin aja. Nah, kenapa saya ceritakan semacam ini? Biar kalau Indonesia sama Malaysia kayak gitu, satu katulistiwa, kok harinya beda, ya nggak apa-apa. Terus masalahnya apa? Seperti itu, karena beda negara. Di situ para jamaah. Nah, fasa bata dukhulus syahri biru'yatih. Maka satu negeri itu ditetapkan masuk bulan baru dengan melihat hilal. Apa yang jadi sumber para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Satu, hadis Bukhari ya. Bapak Ibu, dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu liru'yatih, ya, berpuasalah Ramadan karena melihat hilal, ya, seperti itu. Wa aftiru liru'yatih, Idul Fitri lah, berbukalah karena melihat hilal. Fa in hubbiya, kalau mendung itu kan berarti mungkin saja hilalnya sudah kelihatan, cuman ketutupan mendung. Seperti itu. Nah, bentuk rahmat sama orang-orang yang nggak ngerti ilmu astronomi, kata Rasul, sudah sempurnakan saja 30 hari, hitung. Bahasa lain tuh fakduru tuh suruh ngitung-ngitung. Hitung-hitung tuh nggak perlu harus ngerti astronomi, ngerti penanggalan, Bapak Ibu. Ngitung itu ya ngitung hari, hitung sampai 30. Seperti itu. Lalu kenyataannya berbeda dengan hasil ininya, berbeda dengan kenyataan. Hasil melihatnya ya enggak masalah. Disahkan Rasulullah, berarti disahkan sama Allah. Seperti itu. Sehingga kalau ternyata Rabu itu aslinya kehalang, Pak, terus kemudian puasanya Kamis, aslinya aslinya ada tapi terhalang, terus kemudian puasanya hari Kamis, itu tidak ada yang masalah. Seperti itu, karena tidak masalahnya disahkan oleh Allah. Prinsip dasarnya, setiap beragama itu nggak mesti logis. Seperti itu, Allah kasih cara lewat jalur di ayat Quran itu, ada namanya al-huruf al-muqatta'ah fi fawatihis suwar. Jadi di pembuka surat itu ada huruf-huruf yang terputus-putus tuh Pak, alif lam mim toha. Kalau ditanya maknanya apa, nggak ada yang tahu. Seperti itu. Terus kemudian bukannya Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau kayak gitu alif lam mim menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di Quran itu tidak semuanya bisa dilogikakan. Seperti itu. Terus di ilmu tajwid itu ya Pak, ada hak domir
Kalau sebelumnya itu ya sukun, rumusan tajwidnya hak domirnya dibaca pendek, bukan madsilah. Tapi ada hak domir sebelumnya sukun dalam Al-Quran itu dibaca panjang. Fihi. Loh, kenapa dibaca panjang? Ya jawabnya gampang, terserah Allah. Di agama tuh gitu. Jadi ketika Allah mengesahkan benar atau tidak, enggak masalah. Yang penting Allahnya ridho, itu saja. Maka nggak usah mikir-mikir nanti pas enggak dengan penanggalannya. Sudah disahin, kalau nggak kelihatan mendung, besok lagi aja. Seperti itu. Nah, itu namanya memudahkan. Kalau ini dalil satu negeri para jamaah di hadis riwayat At-Tirmizi ya Pak. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita ja'a a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang A'rabi Badui datang menemui Rasulullah. Faqala, orang Badui itu mengatakan, inni ra'aitul hilal. Ya Rasul, saya lihat hilal. Terus kata Rasul, atashhadu alla ilaha illallah, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sederhananya, kamu muslim, sudah syahadat tauhid, syahadat Rasul sudah ya Rasul, Islam saya. Seperti itu. Maka Rasul ngomong ke Bilal, kasih tahu ke orang-orang, karena Bilal yang suaranya lantang, tukang azan. Maka hukum ru'yah itu berlaku satu negeri para jamaah. Seperti itu ya. Nah, sehingga dalam Bidayatul Mujtahid ya Pak, pertama ijma ulama bahwa ru'yah itu ya, ditetapkan dengan kabar berita munculnya hilal. Seperti itu disebut ru'yah. Dan diberlakukan juga pada orang yang tidak melihat hilal. Tapi ketetapan ini tidak berlaku inda ghairi ahlil balad, bagi negeri yang lain Pak, yang pimpinannya beda. Seperti itu. Tapi kan rembulannya satu, ya nggak apa-apa tadi. Nanti salah satunya bisa salah, nggak apa-apa, dianggap benar. Gitu aja tuh para jamaah. Ya, bentuk rahmatan lil alamin. Dan kewajiban imam Pak, pemimpin, untuk ngasih tahu seluruh penduduknya. Makanya di kita itu ada sidang isbat itu ya Pak. Ya, sidang isbat itu hak kita umat Islam di Indonesia. Dapat kabar dari negara. Sebab kalau dalam syariah Islam, yang nggak tahu kalau hukum negara ya Pak. Negara itu punya dua fungsi. Satu, iqamatuddin, memberlakukan syariat Islam. Itu fungsi negara. Dan yang kedua adalah iqamah masalihir ra'iyah, yaitu membentuk kemaslahatan buat rakyatnya. Seperti itu. Nah, salah satu iqamatuddin, memberlakukan syariah itu negara punya kewajiban ngasih tahu tanggal. Seperti itu secara syar'i. Di Indonesia tugasnya Kementerian Agama kan Bapak Ibu, sidang, terus kemudian ngumpulin ormas. Kenapa? Karena ya ini mah pikiran saya aja Pak, nggak tahu bener atau salah. Di kita ini heterogen kan Pak, macam-macam orangnya. Ya salah satunya dikumpulin semuanya, ayo musyawarah lah biar bareng-bareng aja. Kalau dipaksain, kamu harus ikut saya ya. Nanti dia jawab, kan beragama hak individu.
Seperti itu. Jadi itu dijamin sama konstitusi. Makanya kemudian jalurnya jalur musyawarah. Lah kompromi. Biar puasanya bareng-bareng. Biar Idul Fitrinya bareng-bareng. Seperti itu. Kenapa berlaku? Padahal kan jauh-jauh. Ada Irian Jaya, ada Jakarta. Ya karena presidennya satu. Seperti itu. Sehingga kemudian diberlakukan untuk seluruh penduduk negeri. Maka kemudian para jamaah di Bidayatul Mujtahid itu ada kalimat wala yata'adda zalika min baladin ila baladin fil buldan an-naiyah. Melihat hilal itu tidak berlaku untuk negeri yang lain, dan itu ijma. Seperti itu, enggak harus sama. Ijma'nya orang dulu ya Pak. Kan kalau sekarang beda lagi, orang nganggapnya oh bisa nih, buktinya apa? Ada kalender global. Kalender global itu kan muncul belakangan para jamaah. Kalender aja muncul belakangan Pak. Di zaman Rasul itu nggak ada kalender. Ada istilah hisab itu di zaman tabi'in, namanya mutorrif. Seperti itu, perkembangan saja. Makanya ijma'nya orang dulu. Kenapa ijma'nya orang dulu itu mengatakan beda boleh ya Pak? Ya karena sederhana, kalau kemudian harus satu, alatnya pakai apa? Jadi mustahil tuh secara logika tuh. Misalnya Arab melihat hilal, ngutus utusan, kamu ke Indonesia sana pakai kuda. Habis itu jalan. Naik perahu layar Pak, untuk ngasih tahu tanggal 1 Ramadan karena ngeliat hilal. Sampai Jakarta udah 3 bulan kemudian itu. Seperti itu. Jadi kan susah diberlakukan. Sehingga ijma ulama itu mengatakan, ya masing-masing aja lah. Seperti itu. Tidak mesti harus sama. Di situ tuh para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Pak, ada hadis Quraib. Ya Pak, ini di Sahih Muslim. Quraib cerita para jamaah bahwa Ummul Fadl binti Al-Haris ngutus Quraib, kamu ke Syam ya, ketemu sama Muawiyah, pimpinan Syam. Maka beliau datang ke Syam. Seperti itu, untuk menyelesaikan urusan kebutuhan tuh, urusan Ummul Fadl. Nah, di Syam itu awal Ramadan muncul hilal para jamaah. Kelihatan Syam itu Palestina ya Pak. Palestina, Irak itu Syam, Syria, negeri Syam. Seperti itu. Israel bukan ya Pak. Seperti itu. Nah, melihat hilal malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadannya Jumat. Seperti itu. Dari malam. Terus pulang lagi dari Syam ke Madinah aja, ternyata nyampe Madinah sudah puasanya akhir Pak. Panjang kan. Padahal Palestina ke Arab tuh kalau naik pesawat ya cepet. Tapi kan perjalanannya pakai kuda, pakai onta, seperti itu. Jadi di akhir bulan nyampe Madinah, ditanya sama Ibnu Abbas di akhir bulan itu, seperti itu, tentang hilal. Kalian tuh penduduk Syam, kamu kan dari Syam, kapan lihat hilal? Maka jawabnya bukan aku, kami penduduk Syam melihat hilal malam Jumat. Ibnu Abbas Pak penasaran lagi, kalau kamu sendiri ngelihat enggak? Iya wahai Ibnu Abbas, saya ngelihat. Jadi kami dipimpin Muawiyah, satu negeri puasanya hari Jumat. Seperti itu para jamaah. Terus Ibnu Abbas cerita kalau di Madinah mah ngelihatnya hari Sabtu.
Seperti itu. Jadi kita di Madinah itu puasa terus sampai 30 hari. Posisi Quraib kalau ikut Madinah lebih berapa Pak? Lebih satu, bisa 31 hari puasanya. Ya kan dia puasa mulai Jumat. Di Madinah genap 30 hari puasa, seperti itu. Kalau 30 hari di Madinah yang mulainya Sabtu kan berarti Quraib puasanya 31 hari. Atau nanti kalau kami menjelang Idul Fitri lihat hilal ya baru 29 Quraib. Maka Quraib protes, oh nanti saya 31 hari dong puasanya. Gini aja deh Ibnu Abbas, ikut hilalnya Muawiyah aja gimana? Kan saya udah ngasih tahu di sana Jumat. Seperti itu. Kata Quraib, kata Ibnu Abbas, ini bukan masalah logika, nggak bisa. Kamu ikut Madinah karena kamu tinggal di Madinah. Kenapa? Ya Rasul merintahinya gitu, nggak usah banyak nanya, gitu tuh Pak. Nah ini menjawab problem. Oh saya awal bulan di Mekah, mulai Rabu, terus nyampe Indonesia mulai Kamis, lebarannya ikut Mekah apa ikut Indonesia? Ya tinggal di Indonesia ikut Indonesia. Tinggal di Mekah ikut Mekah. Kalau tanya kenapa begitu, jawab Ibnu Abbas, hakaza amarona Rasulullah, udah perintah Rasulnya. Sehingga ulama tuh mengatakan ijma bahwa beda daerah, beda tanggal tidak masalah. Seperti itu. Pertanyaannya kenapa harus ngikutin tempat tinggal dia, Pak? Sehingga saya tuh pernah ditanya, ini ya cerita ya Pak. Tadi saya begitu. Nyebut organisasi nggak apa-apa ya Pak ya. Saya orang NU, kata laki-laki, Pak. Istri saya orang Muhammadiyah. Seperti itu. Kira-kira puasanya gimana? Itu pertanyaannya Pak. Dulu saya pernah juga dapat pertanyaan. Saya dari kecil kalau nyentuh lawan jenis termasuk suami itu batal wudunya. Itu ibu-ibu, kalau ini bapak-bapak ya Pak. Tapi kata suami saya nggak batal. Gimana saya tadi? Saya bilang udah Bu aman. Nanti ibu kalau habis sholat diminta salaman atau mau berangkat diminta salaman, mau sholat tinggal wudhu lagi. Nggak usah dimasalahin dan jangan maksa-maksa bapaknya untuk wudhu lagi. Biarin aja, nggak apa-apa. Semuanya tidak jadi masalah. Nah, ketika ditanya kayak gini, gimana ya tadi? Ya kalau saran saya sih ngalah, kata saya. Saya panggilnya akhi Pak, seperti itu. Atau Pak ngalah Pak. Ikut istri bapak nggak apa-apa. Istri bapak ikut bapak nggak apa-apa. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar puasanya bareng. Nggak usah kekeh banget. Toh dua-duanya bisa benar. Tapi kalau beda gimana? Ya boleh sih, tapi kurang afdol. Karena prinsip dasarnya as-saumu yaumatasumun. Baiknya puasa itu bareng-bareng. Rasul mengatakan puasa itu di hari kalian pada puasa. Lebaran itu di hari kalian pada lebaran. Idul Adha itu di hari kalian pada Idul Adha. Biar ngerayainnya bareng-bareng. Jangan satu makan opor, satu puasa, kan repot Pak. Apalagi satu keluarga. Kata yang puasa, makan opornya jangan diperlihatin, ngormatin bulan Ramadan. Masa lagi merayakan harus ngumpet-ngumpet Pak. Sebenarnya untuk masalah ini coba lega dikit lah. Tahun ini ikut negara, tahun depan ikut Muhammadiyah, pelin-pelan dong, nggak apa-apa biar bareng-bareng. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian hadis ini
orang dulu ya Pak mengijmakkan agar satu wilayah itu bersama-sama, tidak ada perbedaan. Dulu tapi ijmaknya. Kalau sekarang kan enggak. Lewat jalur dalil, beragama itu urusan privat. Seperti itu, sehingga negara nggak bisa ngatur-ngatur tuh Pak urusan wilayah privat. Ya paling yang diatur urusan zakat, urusan nikah ya Pak, sama urusan haji semacam itu. Dan yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih para jamaah ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini sama ya Pak, tapi riwayat lain. Fadal Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada saat kita kan tarawih, kita ke masjid, imam nanti sholat tarawih sementara kita belum sholat isya gimana kan? Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat tarawih itu nama lainnya Qiyamul Ramadan, bagian dari Qiyamul Lail ya Pak. Qiyamul Lail itu ada hadis Nabi, Qiyamul Laili masna masna, sholat malam tuh usahakan dua-dua, tapi nggak wajib dua-duanya Pak, seperti itu. Karena Rasul pernah witir langsung 3, dan Rasul pernah witir langsung 5 tanpa apa? Tanpa tasyahud awal. Seperti, tapi afdolnya dua-dua. Kalau khawatir waktu subuh muncul, berarti kalau khawatir waktu subuh muncul itu setelah apa Pak? Setelah sholat isya. Kata Rasul, tutiru biwahidah, maka tutup dengan 1. Seperti itu, sebagai pengganjil. Maka dari sini para jamaah, definisi sholat malam itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sehabis sholat isya. Ada ba'diyah isya, ada tahajud, ada witir. Saya nanya witir dulu Bapak Ibu, boleh nggak sholat witir dulu belum sholat isya Pak? Nanya biar nggak ngantuk aja sih Pak. Boleh nggak Pak? Sholat apa? Witir. Udah sholat isya belum? Belum, kayak gitu. Kira-kira aneh nggak Pak? Aneh. Maka syarat sholat witir sah itu sudah sholat isya. Ada tahajud para jamaah. Kayaknya sih sudah pernah bahas ya Pak. Tahajud itu syaratnya habis tidur setelah sholat isya. Sehingga salah satu kesalahan tahajud itu apa Pak? Nanti sholat isyanya malam aja sekalian tahajud, nggak ngaji itu Pak. Seperti itu. Kalau qiyamul lail boleh, tapi kalau tahajud itu sholat isya dulu terus tidur baru sholat. Seperti itu. Ketika ditanya kenapa tidur dulu, saya lupa nama sahabatnya, tapi riwayatnya sahih itu. Jawabnya sama, saya diperintah Rasulnya gitu. Sehingga tidur itu jadi syarat untuk sholat tahajud. Saya munculin ada di sini kayaknya Pak, sebentar ya.
Nah ini. Ya para jamaah. Ini yang tadi ya Pak. Bukhari Muslim. Nah ini yang tadi. Jadi kata Ibnu Umar ada laki-laki tanya tentang qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam tuh dua-dua. Kalau khawatir subuh berarti sehabis sholat isya. Maka kemudian sholat 1 rakaat sebagai pengganjil dari yang sebelumnya. Berarti syarat sholat malam tuh habis sholat isya. Kalau syarat tahajud, ini hadisnya Pak, ini hadis sahih. Nama sahabatnya Hajjaj bin Amr. Kata Hajjaj, orang nyangka bahwa kalau sholat semalaman itu sudah tahajud. Enggak. Ya, tahajud tuh sholat isya, tidur, terus sholat. Jawabannya apa? Rasulnya kayak gitu. Maka syarat tahajud tuh tidur dulu setelah sholat isya. Tarawih, sholat malam. Belum sholat isya, sudah sholat tarawih. Ya bukan sholat tarawih. Terus kalau ditanya, itu sholat apa berarti tadi? Tanyain sama yang sholatnya Pak. Sholat apa? Seperti itu. Soalnya salah alamat. Salah alamat itu niatnya tarawih, tapi kemudian belum masuk waktu tarawih. Biasanya sih yang suka-suka belakangan itu ya Pak, datang ke masjid belakangan karena bukanya lama, kayak seperti habis maghrib kan makan lagi tuh. Makanya sih cepet, yang bikin lama ngopinya Pak. Seperti itu. Ngopi dulu. Mas, itu sudah azan kata istrinya. Ntar kopinya belum habis, kan kayak gitu Pak. Sehingga nyampe masjid sudah tarawih. Terus sholat tarawih itu nanti habis menjelang witir kan ada ceramahnya, dia baru sholat isya. Ya kalau ditanya itu mazhab mana, itu namanya mazhab sekar Pak, kalau kata orang Jawa. Sekar pede dewe. Seperti itu. Jadi tidak sah sholat tarawih belum sholat isya. Baik, cukup ya. Kita kan masjid, pada saat kita masjid kan kita belum sholat isya. Sementara itu laki-laki sholat tarawih kita ngikut sholat tarawih dulu. Sholat isya dulu. Enggak, kita ikuti kita sendirian atau ikut? Sendirian. Enggak. Sendirian kan rokaatnya beda. Sholat tarawih 2, sholat isya 4. Seperti itu. Terus sholat sendiriannya gimana ya? Jangan gabung soft. Seperti itu. Betul, tidak masalah. Kenapa jangan gabung soft? Beda sholat. Biasanya kalau masjid-masjid pinggir jalan itu Pak, ada tempat khusus. Buat apa nih? Buat yang musafir, siapa tahu kosor, kan kayak gitu. Kenapa dikasih tempat khusus? Biar nggak saingan. Seperti itu. Tapi di kita saingan biasa ya Pak. Kayak saingan biasa tuh gini. Ada masjid itu para jamaah sholat pakai toa Pak. Seperti itu. Itu ganggu betul. Kalau azan kan normal, ceramah ya normal lah seperti itu. Tapi kalau sholat pakai toa ganggu Pak. Jadi ini baca surah apa, ini baca surah apa, adu-aduan tuh. Yang kacau imamnya. Seperti itu. Nanti dari surah Al-Baqarah bisa pindah ke surah Al-Isra tuh Pak. Gara-gara keganggu yang lain. Semacam itu.
dan nggak ada maslahatnya kan sholat pakai tua nyampe jauh-jauh tuh. Sholat itu hanya untuk apa? Untuk orang-orang yang makmum saja kedengaran pakai mic dalam. Nah, itu kan namanya nyaingin sholat para jamaah. Seperti itu. Orang baca Quran di samping orang sholat, akhlak buruk. Kenapa? Ganggu orang sholat baca Quran. Tapi pengen baca Quran ya pindah. Jangan dekat orang yang lagi sholat. Lihat ke belakang, masih banyak yang masbuk. Ya kalau bisa zikirnya jangan kencang-kencang, Pak. Tapi sama yang zikirnya kencang salah sendiri tad. Kenapa masbuk kayak gitu? Oh, udah susah kalau kayak gitu. Ya, coba nggak masbuk aman jadinya. Jadi begitu ya para jamaah. Maka biar tidak nyaingin misal salat isya dulu baru gabung. Seperti itu. Cukup ya Pak Ji. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mari kita kajian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.